Shalom jemaat Tuhan, tetap semangat, tetap belajar dari Tuhan dan firman-Nya, karena kita percaya, kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan ada terang hidup kita. Karenanya belajar mengenal Allah, kita perlu menyelidiki Alkitab, menghidupinya. Dan kita sedang kembali mempelajari yang menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, yaitu keangkuhan atau kesombongan. Kita sudah belajar kemarin bahwa dalam 2 Korintus 10 ayat 5, Paulus mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi benteng-benteng iblis, kubu-kubunya terbangunnya di mana? Di atas keangkuhan manusia. Siapa manusia? Kita adalah manusia. Manusia itu punya sifat dasar yang namanya kesombongan. Dan kesombongan adalah benih iblis. Dalam Yesaya pasal 14 dikatakan bahwa iblis menyamakan dirinya dengan Allah. Karenanya ketika dia tipu manusia, dia berkata, kalau kau makan buah ini, kau akan jadi seperti Allah. Jadi kita lihat, kalau manusia jadi Allah, manusia tidak membutuhkan Allah. Karenanya ini menjadi salah satu penghalang untuk kita bisa bertumbuh, mengenal dan mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Karenanya orang yang sombong, Lee Kuan Yew pernah berkata, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas dia memandang semua orang di bawah kecil. Dan orang ini nggak sadar bahwa orang memandang dia juga kecil. Karena orang melihat dia dari atas gunung dia melihat orang ke bawah. Jadi sombong artinya kita memposisikan diri kita lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Rendah hati, kita sadar bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu kesombongan menjadi penghalang untuk kita mengenal Allah, dan kesombongan, keangkuhan bisa membahayakan hidup kekristenan kita. Kenapa? Sulaiman berkata dalam Amsal pasal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran. Jadi orang congkak itu dia mendahului kehancuran. Jadi biasanya orang sebelum hancur itu dimulai dengan yang namanya kesombongan, kecongkakan. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Itu sebabnya ini salah satu cara setan untuk menjatuhkan, menghancurkan kita. Dibuatnya lah kita memiliki perasaan kayak gimana, di mana kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya. Kita hanya debu dan abu. Kita ini ada semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Karenanya dalam pasal 18 ayat 12 dia berkata kembali, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Karena itu betapa pentingnya untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak sombong, tapi menjadi pribadi yang rendah hati. Di dalam kitab Daniel kita akan melihat, belajar satu contoh bahwa kesombongan itu mendahului kehancuran. Keangkuhan itu, ketika kita angkuh, manusia akan berakhir dengan kehancuran. Contohnya siapa? Contohnya Nebukadnezar. Di Daniel 2 ayat 21, Tuhan dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Suatu hari Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi. Mimpinya adalah dia melihat sebuah mimpi, dan mimpi itu justru sedang berbicara dan menceritakan tentang Nebukadnezar sendiri. Jadi memang kita melihat bahwa kesombongan, keangkuhan itu mendatangkan murka Allah. Nah, suatu hari Daniel, atau yang disebut Belsasar, di dalam Daniel 4 ayat 19 mulai, nanti sudah bisa baca satu pasal penuh supaya bisa ngerti. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat karena mimpi itu justru mengarah kepada Nebukadnezar. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Karena yang dihadapi Daniel ini raja, saudara. Dan penglihatannya ini atau mimpi Nebukadnezar ini adalah tentang bagaimana
Nebukadnezar akan mengalami kejatuhan kalau dia tidak menjaga hatinya. Nah, Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup di bawahnya. Ada binatang-binatang di padang, di dahan-dahannya bersarang burung-burung udara. Jadi intinya kerajaan Nebukadnezar yang dipimpinnya itu akan menguasai dunia, menguasai bumi, dan dia seperti pohon yang daunnya indah, buahnya berlimpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Jadi begitu luar biasanya Nebukadnezar dan kerajaannya. Lalu Daniel melanjutkan, Tuanku, itu ya Raja Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kita harus berhati-hati ketika kita berada dalam kesuksesan, berada dalam kehebatan seperti yang dialami oleh Nebukadnezar. Daniel lanjutkan tentang yang Tuanku Raja lihat, ya ini seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah yang terikat dengan rantai dan besi dan tembaga di rumput muda di padang. Dan biarlah ia dibasahi dengan rumput dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang. Hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu atau 7 tahun. Inilah maknanya raja dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia. Bayangin orang yang tadinya hebat, luar biasa, penguasa dunia, terakhir dihalau, dibuang dari antara manusia, dari tempat tinggal Tuanku. Akan ada di antara binatang-binatang di padang. Bayangin saudara, sama seperti kejadian Lucifer, diturunkan, dibuang. Tidak ada haknya lagi di surga. Nebukadnezar juga dibuang. Pada akhirnya penglihatannya sudah diberitahu. Dia akan hidup di antara binatang seperti kayak binatang. Jadi betul tinggi hati keangkuhan itu mendahului kehancuran. Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang. Segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi kita lihat orang sombong itu tidak mengakui dalam hidupnya. Dia lebih mempercayai dirinya, kehebatannya. Dan ini yang terjadi. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa. Maksudnya kesombongan dengan melakukan keadilan. Dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang-orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, 1 tahun kemudian, setelah dia dengar nasihat ini, ketika dia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, perhatikan ayat 30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar? Waktu dia lihat, wah luar biasa, Babel itu istananya. Bukankah ini Babel yang besar, yang dengan kekuatan, perhatikan, kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Perhatikan, ada kata ku bolak-balik. Jadi orang sombong pusatnya adalah aku, ego, diri kita, bukan Tuhan. Kita menganggap semuanya Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Kitalah yang paling jago, kitalah yang bisa jaga nyawa kita. Semuanya gara-gara kita. Dan lihat ayat 31, Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, 7 tahun. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun, dan dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Saudara lihat
betul-betul seorang raja yang akhirnya disamakan, dihalau seperti kayak binatang selama hampir 7 tahun. Bisakah hal itu harusnya tidak terjadi? Bisa, kalau Nebukadnezar mengikuti nasihat yang diberikan Daniel. Saya berdoa biar kita menjadi pribadi yang rendah hati. Karena kalau kita menganggap diri kita lah paling hebat, paling pintar, paling jago, kita tidak mengakui Tuhan, kehancuran, kejatuhan akan segera datang kepada kita. Kita sudah belajar, contohnya Nebukadnezar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.